Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita bakal bahas first date kita, first date pengalaman first date dari dating apps. Jadi kalau teman-teman yang punya pengalaman soal dari dating apps boleh banget cerita-cerita. Mungkin aku mulai dari cerita aku sendiri ya cerita. Boleh. Em, jadi kayak aku sering banget main dating apps dan aku juga udah main beberapa aplikasi, bisa ada Bumble, ada Tinder, CMB, juga aku main OKC. OKC itu Oke Cupid. Mhm. Terus aku dari beberapa aplikasi ini aku melihat ada perbedaannya dari orang-orangnya. Jadi lebih banyak match-nya itu di Tinder dan Bumble. Tinder dan Bumble. Nah, untuk OKC, CMB itu kurang ya. Ada sih match, cuman nggak banyak. Nah, terus aku juga ceritain pertama kali aku main dating apps itu di tahun 2019. Tahun pertama aku di Jakarta. Jadi aku mainnya pas sudah di Jakarta. Nah, itu first time aku main dating apps dan aku sempat match sama satu ceritanya. Aku pernah match sama satu cowok ceritanya kayak cowok ini aku kenal udah di chat ya. Chat itu aku kenal kayak mungkin kurang lebih 6 bulan. Terus akhirnya setelah chat 6 bulan itu kayak udah aku rasa udah lumayan cukup mengenal, jadi aku coba ajak dia, aku yang ngajak dia buat ketemuan. Nah, akhirnya dia mau aku ajak ketemuan nih. Waktu itu ketemuannya di Belatera. Kita janjinya mau nonton, nonton film Star Wars. Sebenarnya aku udah nonton filmnya, cuman karena nggak ada film lagi waktu itu sebenarnya mau nonton ini Last Christmas, cuman udah diturutin filmnya jadi udah nggak ada di bioskop, jadi ya udah nonton yang ada deh. Kebetulan dia juga belum nonton Star Wars itu, akhirnya janjian lah kita nonton itu di Pilatera Kelapa Gading. Nah, waktu itu ini sebenarnya pengalaman buruk ya untuk first date aku. Jadi kayak dia yang pesen tiketnya, jadi aku nggak tahu dia pesennya duduk di mana karena dia nggak kasih tahu aku dan aku juga nggak nanya. Waktu itu aku juga lumayan teledor karena nggak nanyain dia pesen duduk di mana gitu ya. Nah, terus akhirnya ya udah dia yang pesen pas hari H aku baru datang nih. Datang, aku lihat orangnya itu berbeda jauh sama aslinya. Jadi orang aslinya sama yang di foto itu sebenarnya mirip, cuma agak beda gitu ya guys. Gak tahu dia pakai foto tahun berapa di Tinder waktu itu. Jadi kayak ya udahlah, aku pikir kayak ya udahlah, coba dulu lah, lihat dulu. Nah, akhirnya ya udah kita nonton nih, masuk ke dalam bioskop, dalam studio bioskop. Aku nggak tahu ternyata dia pesen tiketnya itu. Dia pesen tiketnya di kursi nomor A1. Nah, pas dia eh, pas dia ngajakin duduk di A1 A2, aku udah bernegatif thinking banget. Karena duduknya A1 dan A2, kalian pasti tahulah tempat yang sangat apa ya, sakit A1 dan A2 itu biasanya untuk orang yang pacaran gitu lah ya. Nah, ya udah aku pikir, aduh parah banget dibawa ke A1 A2, tas paling pojok pula kan. Aku bener-bener duduk di A1, bukan A2-nya deh, jadi A1. Aku bener-bener di sebelah dia dan tembok. Jadi kalau mau kabur juga rada susah gitu kan. Nah, jadi aku udah berskenario sendiri di kepalaku gitulah.
jangan sampai ada hal yang aneh-aneh gitu kan. Nah terus nontonlah kita sampai pertengahan film. Pertengahan film itu sebenarnya aku udah ngerasa gak nyaman karena dia kayak mau pegang tanganku, cuman aku kan ngerasa itu adalah first meet kita ya, jadi kayak first date, jadi kita baru pertama ketemu, ya kayaknya agak, kalau menurut aku tuh agak nggak etis gitu lah untuk sudah holding hands atau pegangan tangan gitu kan, kayaknya kayak gimana gitu kan. Nah dia kayaknya gerak-geriknya seperti mau menggenggam tangan aku gitu. Nah aku kan nggak mau, jadi aku menaruh tanganku ke tempat lain. Nah, cuman aku lupa beberapa kali, jadi aku lupa aku taruh lagi tanganku ke pegangan kursi nonton itu. Akhirnya ada satu momen dia nangkep tangan, dia kayak akhirnya dia pegang tanganku gitu loh. Dia pegang tanganku dan ya udah aku kaget tapi sebenarnya aku kan udah expect dia mau pegang. Cuman dia tetap kaget aja karena ya tiba-tiba dipegang gitu kan. Ya udah pikir, udahlah, biarinlah dia pegang gitu. Yang penting nggak pegang yang lain. Nah, cuman dia abis itu pegangnya makin naik guys, dia pegangnya makin naik 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 tekanan atas gitu. Wah, pikir ini udah gak bener dong, takutnya dia pegang yang lain gitu loh, takutnya dia pegang yang lain nih. Waduh, pikir aku langsung mikir lah, ini kalau misalnya dia megang lebih dari ini aku harus ngapain ini loh, cara kaburnya gimana. Terus aku udah pikir yang pertama aku lakuin itu aku teriak, terus aku pukul dia lari. Nah, tapi ternyata dia benar-benar hanya sebatas itu aja, pegang hanya pegang tangan aja, ya udah. Jadi aku udah lumayan tenang, nggak terlalu takut gitu kan. Akhirnya sampai film, untungnya itu dia pegangnya pas akhir-akhir film gitu, jadi nggak lama. Nah udah, akhirnya film selesai, keluar, sebenarnya kita janjian masih mau makan lagi gitu, cuma nggak jadi karena aku udah buru takut. Jadi ya udah, aku bilang aku ditelepon dan suruh balik sekarang sama dia, aku takut itu. Jadi itu pengalaman di dating apps itu benar-benar pertama kali aku bertemu orang dari dating apps gitu guys. Jadi itu sudah dapat yang buruk. Mungkin di sini teman-teman ada yang berpengalaman juga. Mau yang bagus, mau yang buruk boleh. Boleh Kak cerita. Devon nih, Kak Devon main dating apps gak? Pernah main, Terus gimana tapi tuh? apa ya, yang terjadi tidak pernah match. Sepertinya dating apps bukan untuk semua orang setelah itu. Ya mungkin mungkin gue bakal coba lagi tapi kayaknya enggak. Plot twist. Kalau kalau dari tadi gue, dari ceritanya Hani tadi, apakah setelah itu Hani kapok main dating apps nggak? Tentu saja tidak. Kalau aku bukan tipe yang kayak, jadi aku melihat itu bukan sebuah kemalangan gitu loh. Jadi aku melihat dari sisi kayak, oh lain kali aku harus lebih hati-hati karena emang aplikasi ini kan tempat kenal orang asing gitu loh. Jadi next time aku kalau mau ketemu, aku jadi berpikir 2 kali, aku harus ketemu dia. Terus kalau misalnya mau janjian nonton lagi, kayaknya yang pesen tiket aku aja biar lebih sesuai yang aku mau gitu loh. Ya. Itu sih, aku jadi lebih belajar hal yang baru gitu, belajar lebih berhati-hati, nggak Uh, sembarangan lagi gitu lihat-lihat orang juga itu. ketika pas Hani ini apa ya, first date itu, kenapa memutuskan oke ini saat yang tepat gitu loh untuk ketemu sama orang itu? Hmm, aku ngerasa apa ya? Mungkin kayak chatnya udah lama, jadi aku ngerasa aku udah cukup, kayaknya udah cukup kenal deh sama dia gitu. Terus aku kayaknya pengen tahu dia aslinya kayak gimana nih, kayak gitu. Jadi gitu sih paling kayak yang rasa, kalau yang pertama kali itu paling kayak gitu, pengen lihat orangnya aslinya kayak gimana, sama atau enggak sebenarnya. Terus apakah dia seseru waktu di chat dan di
di real life itu sama atau enggak gitu sih. Oh, Biasanya kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Devon sendiri, kenapa ada kepikiran main dating apps? kenapa? Ada apa? Kepikiran apa? Kepikiran buat main dating apps? Udah pernah, tapi kan nggak ini. Iya, Ada. maksudnya kenapa mau main gitu? Nyoba-nyoba aja, coba. Ya, gimana sih ini dating apps kerjanya? Swipe Karena kiri, aku swipe kanan. karena aku pernah ketemu beberapa orang, mereka ternyata main dating apps itu bukan dengan tujuan untuk cari pacar gitu. Jadi jadinya kayak Hmm. benar-benar making new friends gitu. Itu unik lebih sih ke dan fun. iya, dan ada aplikasi yang mendukung sekarang. Jadi kayak dia nggak cuman benar-benar buat cari pasangan, tapi bisa beneran cari teman juga, tapi strangers gitu. Itu Bumble bisa. Jadi dia ada mode dating, ada mode BFF gitu. Jadi kalau mau cari teman, tinggal switch ke mode BFF. Oke, gitu bisa ya. Gue baru tahu. Iya, bisa. Nah, ini teman-teman ada yang mau ini nggak? Ada yang mau cerita-cerita nggak? Ya, Kak Riri nih mungkin, Kak Riri. Kariri kan ya ini bisa nggak Kariri? Wow, ada yang pernah berakhir jadi suami. Mana nih? Iya. Mungkin Tolong. udah pernah cerita jadi lumayan banyak yang tahu. Mungkin Kak Sylvia kali ya duluan, silakan Kak. Mana, ini kebetulan kan kasusnya kan berakhir jadi suami juga nih. Yes. Menjadi suami mana tadi? Aku nggak baca. Ada di mana sih? Oke. Boleh nih sharing Kak Sylvia. Halo. Mana Kak Devon? Sylvia bisa open mic kah? Halo. Halo Kak Sylvia. Seru ya ngobrolin ginian. Ya gimana nih ceritanya awal ketemunya? Aku kalau awal aku mainnya tuh Tinder dulu. Terus ketemu sama suamiku tuh, berarti berapa ya, kita 3 tahun yang lalu. Terus pacaran, habis itu baru deh jadi suami sekarang. Gitu ceritanya. Singkat banget ya. Tapi sebelumnya sih pernah main tuh kayak dulu kalau aku tuh main Wavo gitu-gitu loh. Dan awalnya tuh cuma kayak buat kayak main ketemu temen gitu loh, pengen ketemu temen baru aja karena kan lingkungan aku kayak cuma dari kantor terus ke rumah pulang gitu doang, terus pengen cari temen baru. Nah, mulailah main kayak Tinder gitu. Terus udah gitu ya pas aja sih ketemu yang yang cocok gitu lah. Itu sebelum kamu sekarang itu match cowok lain nggak? Oh, pernah ketemu 2 orang. Match-nya mungkin kan ada ya. Cuma yang sampai ketemu itu aku kan milih ketemunya itu kalau aku cari lokasi yang menurut aku aman. Karena kan dulu aku kerja tuh daerah selatan, tapi rumahku di Bekasi tuh. Nah, pernah match daerah selatan gitu juga sama orang terus nggak diajak ketemuan. Nah, tapi aku kan takut ya. Tipikalnya takut gitu. Jadi ya udah kalau mau ketemuannya di Bekasi yang kayak lingkungannya aku tahu nih di mana. Gitu. Jadi yang yang mau ketemuan ya 3 orang sama suamiku ini berarti. Oh, berarti total yang pernah ketemuan itu 3 gitu ya? Kalau sama yang 2 itu pernah berhubungan lebih dari teman? Gimana? Kalau sama yang sebelum yang suami itu pernah pacaran? Atau cuman jadinya teman? Cuma teman doang sih, kayak cuma teman main gitu aja, teman chat. Ketemu sekali terus teman chat gitu sih. Berarti kalau sekarang masih kontakan atau masih enggak? Kalau sekarang udah enggak, udah punya masing-masing.
Iya. Dianya pun udah punya pasangan, terus ya udah aku kan juga udah punya pasangan kayak gitu sih. Gitu. Tapi seru sih, tapi emang mesti hati-hati. Iya, betul. Tapi kalau berarti kakak sendiri dari 3 orang itu nggak ada yang bermasalah gitu ya? Aman semua kan ya? Aman semua sih. Cuma kalau yang bermasalah malahan tuh yang sampai nggak ketemu, untungnya belum ketemu gitu sih, kayak cuma dari chat. Cuma bahasanya udah kalau nyeleneh gitu gimana sih? Ya gitulah. Oh iya iya iya. Kelihatan ya dari Iya jadi cara takut chatnya. juga kan kalau mau ketemuan ya udahlah nggak usah diterusin gitu. Betul 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 betul. Oke, thank you Kak Ya, sharingnya. thank you ya. Iya. Oke, mungkin masih ada yang mau sharing lagi pengalamannya main dating apps. Ada nggak nih? Oh tadi ini sekalian nanya, gue pengen nanya ke Sylvia. Balik lagi boleh? Halo. Ada tips gak? Mungkin bermain dating app sebelum misalnya ke first date-nya itu. Kalau tipsnya dari aku apa ya? Ya intinya sih jaga-jaga ya kayak kita tahu dulu. Aku kenal sama yang suami aku atau yang sebelum aku ketemuan tuh biasanya aku udah chat lama kan. Kayak sebulan. Kalau sama suamiku sih malah seminggu doang. Cuma karena kan dia lokasi waktu itu di Depok terus kayak aku ajak ketemuan nih di Bekasi kan jaraknya cukup jauh terus dia kayak effort gitu mau. Ya udah gitu. Nah, terus kayak hati-hati juga sama kata-katanya apa? Kayak jangan percaya gitu loh. Kalau terlalu manis kan juga kita perlu mencurigai lah. Oh, jangan terlena. Itu sebelum ketemu. Dan sama cari lokasi yang kalau aku bilang yang ya senyamannya lah kayak kalau ketemuan sih kayak di kafe gitu-gitu kali ya. Pokoknya yang tempatnya rame. Kalau nggak yakin ya bisa ajak temen kayak gitu sih. Setuju setuju. Kalau bisa juga ini aku juga punya satu saran gitu loh, dijemput. Kalau bisa ketemuan aja langsung di tempat. Janjinya di CP. Oke, berarti ketemuannya di CP aja, jangan dijemput gitu loh. Kayaknya itu lumayan resiko juga sih menurut aku. Tapi Betul. aku pribadi pernah dijemput karena tapi aku kayak udah apa ya? Aku juga itu sebenarnya tergantung lagi ke chat sama kita sih. Kalian nilainya kayak gimana? Apakah dia kita masih bisa pertimbangin kalau dia mau jemput itu boleh apa enggak gitu. Karena aku pribadi sendiri aku pernah jemput. Aku itu yang cowok kedua yang aku ketemu dari Bumble. Nah, itu dia jemput. Aku kan tinggal di daerah Pluit dan dia di daerah Jakarta Barat. Lumayan dari Jakarta Barat ke Pluit dan dia mau jemput, effort untuk jemput dan kita jalannya itu di waktu itu di daerah apa ya Jakarta Selatan sih kayaknya. Pokoknya jauh gitulah. Jadi waktu itu aku pertimbangan aku adalah dia bersedia effort gitu loh. Jadi makanya aku kayaknya bisalah dipercaya ini orang gitu karena dia dari rumahnya untuk ke rumahku aja itu lumayan gitu loh jaraknya. Jadi sebenarnya balik lagi ke ini sih kalian melihat ya orang yang chat sama kalian itu kayak gimana gitu. Tapi benar kata Kak Sylvia harus ketemuan di tempat yang kalau bisa yang ramai aja jangan yang sepi. Kafe-kafe gitu juga oke tapi kafe yang kalau bisa yang ramai ya guys jangan yang cuma isinya 1 2 orang gitu. Itu juga lumayan bahaya sih kalau di aku.
Kakak bermain dating apps juga. Main. Main Oh. sama orang. Apa yang mau diceritain ya aku bingung. Gimana? Aku mainnya udah lama sih. Kayaknya 2015 Wow. sama tahun lalu. Jadi, aku ceritain yang lucu aja kali ya. Boleh. First date-nya itu ketemuan di CP. Jadi sebelumnya udah telepon-teleponan, video callan. Terus ketemunya di CP. Itu kebetulan karena aku mampir sih, dan dia kosannya di dekat CP, jadi dia nyamperin aku. Terus akhirnya kita main game zone. Dan di sana aku dikangkangin main balapan. Aku udah bilang aku jago balapan. Terus dia nggak percaya. Habis itu aku yang menang. Kan jadi awkward. Terus habis itu lawannya itu jadi main balapannya yang di game zone gitu kan ada beberapa bangku ya. Jadi sebelah-sebelahnya itu juga banyak bocah-bocah gitu. Terus karena aku yang menang, aku ditawarin ikut join klub yang balapan gitu lah sama yang bocah-bocah sebelah-sebelahnya. Terus jadi makin awkward gitu. Oh my God. Udah sih, itu aja yang lucu. Terus dia gimana lihat Juliana yang menang? Dia speechless kan aku gak bilang, makanya aku kayak ngomel gitu di sini kan aku gak bilang aku jago balapan. Terus akhirnya ya udah akhirnya habis itu untuk menghilangkan rasa-rasa awkward kita jalan keliling CP aja sih udah gitu doang. Oke, thank you Kak Juliana ceritanya itu. Tapi akhirnya aku nggak jadi sama dia. Iya, nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi. Soalnya gak keduanya itu aku diajakin buat pergi ke nikahan ex-nya. Oh my God. Oke. Dan itu red flag buat aku, jadi aku nggak mau, aku bilang, sorry aku nggak bisa. Ya habis itu lama-lama menjauh sih. Begitu. Bisa jadi dia emang untuk buat cari partner nih. Kondangan. Iya, bisa jadi sih gitu. Karena dia bela-belain loh, kan aku rumahnya di Kanggang. Dan dia rumah aslinya aku di Bogor. Jadi sebelum aku tahu ini undangannya itu undangan X-nya, dia tuh bilang sama aku, maksudnya dia mau ambil mobil dulu di Bogor buat jemput aku ke Kanggang. Dan itu kan jauh ya. Iya. Terus jadi aku sambil gimana ya sambil nyari tahu nih ngoprek-ngoprek ini orang sebenarnya kenapa harus hadir gitu di undangan temen dia ini dengan seorang partner. Baru lama-lama ketahuan lah sama aku kalau itu ex-nya. Begitu. Jauh juga Kak kalau itu berarti Kak Juliana nanya gimana ya? Kayak itu kan harus apakah dia cerita sendiri atau Kak Juliana yang mengorek-ngorek sampai dia ngomong gitu? Sejujurnya ya, kalau kalian main dating apps, yang cewek ini biasanya umumnya, kalau matching sama cowok pasti nge-stalking sosial medianya dulu, ya kan? Betul. Iya kan, pasti yang namanya cewek ya, cowok kadang sih kita nggak mau ngasih tahu ya ke cowok-cowok, cuma kayak pura-pura bego aja. Cuma biasanya kalau cewek itu pasti udah tahu lah di mungkin sosial medianya udah di scroll sampai posting paling pertama biasanya sih gitu, ya kan? Jadi ya dari situ di match lah sama maksudnya yang dia omong sama temennya ini siapa, orang mana gini-gini. Ya lama-lama kan kegauan. Oke tuh. Guys hati-hati ya perempuan itu. Iya, itu
Tapi emang harus sih kalau menurut aku cewek main dating apps itu detektif skill-nya itu harus dinaikin. Benar. Kalau udah stalking itu sampai keluarganya bisa tahu ya kita ya. Iya, tapi abis itu ya jangan dikasih tahu sama cowoknya gitu. Pura-pura nggak tahu aja, kita nanya lagi. Kan mau tahu dia jujur apa enggak. Iya, betul. Oke, thank you Kak Juliana. Siap, sama-sama. Oke, apakah masih ada yang mau cerita? Apa ya, siapa ya? Tadi ini banyak banget yang cerita. Nih, Mau komen boleh nggak? silakan. Silakan. Oh iya, yang tadi cerita apa sih, stalking sosial media itu. Ini komentar ringan aja ya. Itu sampai ngecek LinkedIn-nya nggak atau gimana? Kalau ada ya, kalau aku pribadi, aku iya. Ada LinkedIn, aku lihat. Pokoknya apapun yang aku ketemu, aku lihat, aku search, aku cari gitu. Aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau di LinkedIn terus punya Certified Meta Community Manager badge gitu, jadi nilai plus nggak? Kayaknya iyalah. Oke. Baik. Tembakan juga. Lihat, apakah ini laki-laki ini nolep atau dia masih sekolah, beneran masih sekolah atau apa gitu kan, ya harus dicari tahu. Nah cuma kalau aku pribadi sekarang aku udah jarang sih liatin stalkingin satu orang gitu, karena aku pernah baca, kalau kalian tahu itu dari kelascinta.com. Jadi mereka kayak ngajarin relationship dengan logika gitu. Jadi nggak pakai hati. Bukannya nggak pakai hati juga, tapi lebih menggunakan logika gitu loh. Jangan sampai gara-gara masalah hati sampai nggak pakai logika gitu. Nah intinya kayak kalau punya gebetan itu nggak boleh cuma satu gebetannya. Jadi mesti banyak. Nah, jadi kalau match banyak ya bagus. Jadi aku nggak cekin satu-satu lagi sih, kecuali yang dia lebih serius, kayak dia serius ngajakin meet gitu kan, ngajakin first meet gitu, baru aku kayak cari tahu, oh ini orang beneran baik gak ya, atau kayak gimana gitu sih, kayak gitu. Gimana Kantan? Oke. Tadi Kantan main dating apps juga? Dulu sempat nyoba sih, maksudnya dulu sempat iseng-iseng kayak waktu apa ya, Tinder baru keluar, terus kayak apa ya, ada yang setipe, tau nggak setipe? Kayaknya dulu pernah ada yang namanya setipe. Terus juga nyoba gitu, cuman 2 itu aja sih nyoba. Nah itu waktu pas masih di Jepang kan. Nah waktu dulu tuh di setipe malah ketemu temen apa ya, adik kelas SMP gitu. Cuman jadinya ya kayak cuma jadi teman ngobrol aja gitu, jadi kayak malah reunian gitu. Nah kalau Tinder aku malah nggak pernah sukses sih di Tinder, karena nggak tahu ya, aku ngerasanya di Tinder cuman ngandelin foto doang dan kayak nggak banyak elaborasi tentang orang itu sendiri gitu, jadi kayak berasa kayak shallow aja, terus kayak akhirnya nggak dilanjutin gitu. Oke. Jadi sekarang sekarang udah punya pasangan? Iya sih, apa ya, in relationship sih gitu. Berarti sekarang udah nggak main dong ya? Udah nggak main. Sekarang udah nggak main gitu. Oke. Thank you Kak Anton. Oke. Ini pada nanyain kelas cinta. Jadi kelas cinta itu account guys, account Instagram, bukan aplikasi gitu. Jadi kayak dia account Instagram yang kayak pas tentang relationship gitulah.
kontennya relationship gitu ya. Iya, relationship. Lagi nggak nih yang mau cerita? Ini banyak nih yang ngobrol di relationship. Ayo. Ayo guys. Apa? Ipit? Apa? Ipit? Kak Ipit, Ya. boleh nih Kak Ipit. Nih 30-an orang menunggu Ipit nih. Ayo kita mungkin harus dipanggil. Ipit. Nah, udah open mic. Nah, open mic. Iya, saya hadir. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ipit. Apa ini? Cerita dong pengalamannya gimana? Pengalaman yang mana ya? Yang kena zong aja deh ya. Ya. Boleh ya. Jadi kan dari semenjak COVID kan kita nggak boleh keluar, udah jarang interaksi sama orang. Jadi aku mulai install dating apps, pokoknya apapun itu aplikasi yang bikin aku bisa komunikasi sama manusia. Jadi waktu itu aku lupa nama aplikasinya apa. Yang jelas di situ dia brand memperkenalkan dirinya sebagai orang Korea. Nah, disclaimer aku bukan opa-opa hunter ya atau bule hunter ya. Jadi kebetulan juga aku lagi baru belajar bahasa Korea nih. Ketemu sama orang Korea kan seneng dong, kayak wah bisa nih ngelatih komunikasi pakai bahasa, memperlancar juga segala macam. Tapi di endingnya kita chatnya pakai bahasa Inggris. Korea yang nggak ada sama sekali. Awalnya aku ngiranya mereka ini bukan tipe yang suka ngajar kali ya. Gitu. Jadi aku masih enggak berpikir negatif lah tentang orang ini. Terus aku online lagi di aplikasi itu. Di situ kebetulan ada semacam room chat yang isinya siapa aja bisa masuk tanpa harus match atau apa gitu. Terus mereka ada yang ngomong gini, hati-hati kalau dapat kenalan yang ngaku dia sebagai orang Korea di aplikasi ini. Terus aku bingung kan, emang kenapa? Habis itu ada yang nanya kenapa. Terus dia bilang karena sekarang Korean Wave lagi naik segala macam gitu. Jadi kan orang tertujunya tuh pengen kenalan, pengen dapat teman orang Korea gitu. Jadi lelaki-lelaki ini yang kebetulan aslinya itu kebanyakan dari Turki sekitarnya ngaku-ngaku lah jadi orang Korea gitu. Nah di situ aku mulai curiga nih sama ini orang. Terus kita chat. Nah lebih bikin curiganya semakin tinggi itu karena dia ngakunya dia kerjanya di bidang pertambangan. Tapi bukan di Korea. Kemarin ketemunya yang kerja di Australia. Dia ngomong gitu. Kita mah ya aja kan. Karena ya niat aku juga cuma buat cari temen gitu, bukan buat yang lebih atau apa. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, terus dia nunjukin, dia nggak nunjukin muka sih. Maksudnya pubnya tuh nggak ada, muka dia nggak ada. Tapi dia nunjukin tempat yang ya kalau orang pertambangan pasti paham lah itu lagi di fieldnya gitu kan. Terus makin kesini kok makin
aku mencoba ngomong pakai Korea, terus aku ngetik chatnya pakai Hangul, tapi dia ngeresponnya pakai bahasa Inggris gitu. Kan aku bingung ya, ini kok nggak ada Korea-Koreanya sama sekali gitu. Abis terus dia juga udah agak seminggu, terus dia ngomong dia harus ke laut dapat job dari bosnya, disuruh periksa apa gitu, nggak ngerti. Habis itu dia bilang di situ bakal susah sinyal. Oke, aku paham gitu kan. Ya udah aku cari yang lain. Yang lainnya. Ini Titi tahu nih. Aku sempet cerita sama Titi. Aku kenalan lagi, dapat orang yang akunya orang Korea lagi. Di situ aku sebenarnya mulai percaya sama dia kalau dia orang Korea karena beberapa kali dia sempet kayak ngirimin video dia baru pulang dari kantornya jalan, dan itu memang videonya itu orang Korea yang jalan, terus dia juga ngomong kalau dia lagi apa lagi gitu segala. Terus ada juga dia ngepost ngirim ke aku video dia lagi makan di salah satu tempat makan Korea di Korea, dan di endingnya aku ngelihat dia seperti orang Latin, nggak tahu asli mana. Intinya ya itu Zong. Niatnya padahal cuma cari temen buat ngobrol, buat ngasah biar bahasa Korea aku lancar, tapi ternyata mereka ini membohongi saya. Satu lagi yang si orang Korea ini juga di akhir sebelum aku mulai memutuskan kontak itu dia bilang dia mau ngirimin kado Natal buat aku, padahal aku udah bilang aku nggak ngerayain, dan itu aku nggak ngerayain. Terus dia bilang aku tahu kok soalnya foto kamu pakai hijab gitu kan. Uh, aku lagi kebetulan aja nih aku lagi beli kado buat aku, terus aku lihat ada yang lucu nih buat kamu bla 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 segala macam lah, speak cowok lah ya kan, mau beliin barang. Terus aku bilang nggak usah, aku nggak butuh gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, aku beliin aja, ntar aku kirimin bla bla bla. Pokoknya dia ngebujuk gitu. Terus abis itu ya udah aku kasih alamat kantor pas aku magang. Kebetulan itu kantornya juga udah tutup. Terus aku kasih alamat kantor aku, terus dia bilang dia bakal kirim, dia ngirim. Aku posisinya kan di Pekanbaru. Posisi aku di Pekanbaru di Sumatera. Terus seminggu setelah dia bilang dia ngirim, aku dapat email dari ekspedisi gitu yang bilang barang dari dia itu udah sampai di Jakarta. Tapi kalimat selanjutnya 30 menit lagi bakal sampai di rumah kamu. Kan nggak make sense ya, aku di Pekanbaru itu barang di Jakarta. Dia bilang di email itu bilang 30 menit lagi bakal nyampe di rumahku kalau aku bayar sejumlah uang. Terus kayak ya sudahlah, aku cut off aja ini si Korea bohongan tuh. Yang zongnya itu sih. Untungnya itu nggak yang ketemu ya di scam-nya. Untung cuma kayak chat dong, jadi kita nggak, sebenarnya hitungannya nggak rugi-rugi banget, tapi masih lah ya. Kebetulan juga itu sebelum dia menawarkan barang itu ada FYP yang lewat yang ngomongin tentang scamming ini gitu. Terus kayak jadi pas dia bilang bahwa itu tuh excited, kita nggak ada kan, jadi malah lebih kecuriga kayak ini beneran mau ngirimin nggak ya gitu, ini beneran mau ngasih barang apa enggak ya. Manisnya lagi dia ngomong gini, kamu bayar aja dulu nggak apa-apa, aku nyelipin duit di situ $20.000 kata dia. Berarti kayak mending kamu kirim PayPal aja gak sih daripada kirim pakai barang. Iya betul. Aku nggak ada duit segitu, aku bilang gitu kan. Aku nggak ada duit segitu. Soalnya
mintanya lumayan Bu, hampir 10 juta itu emailnya disuruh gua bayar. Terus kayak, aku nggak ada duit segitu, gue bilang gitu kan. Coba kamu pinjam sama teman kamu, sama orang tuh kayak seberharga itu kah barang yang mau dia kirim sampai enggak deh, aku bilang enggak. Ya kamu mah kok tega nggak tidak menghargai pemberian aku padahal aku niatnya baik mau ngasih kamu hadiah. Terus aku jawabnya kan aku nggak minta. Betul. Bener banget. Kita nggak minta jadi ngapain. Kan aku nggak minta, kamu yang mau ngirim ya udah gue kan. Terima aja lagi itu barangnya kalau balik. Terus habis itu ya dia juga mundur gitu. Berarti dia abis itu hilang gitu aja, nggak tiba-tiba nggak balas chat atau gimana? Dia yang satu itu masih kayak neror aku, kayak dia nanya, dia ngomong kenapa aku cuekin dia bla bla segala macam. Soalnya dia chat aku nggak balas lagi karena aku udah tahu ini dia bohong gitu. Terus habis itu pokoknya kebanyakan itu rata-rata yang kalau yang aku baca ya, tapi nggak semua. Rata-rata kalau mau nipu itu dia bakal berusaha sesat-set mungkin, semanis mungkin omongannya biar kita percaya. Kayak masa kamu nggak percaya padahal aku niatnya serius loh mau ketemu sama kamu bla 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 bla. Pokoknya dia bikin kita seterpojok mungkin, sebersalah mungkin karena kita curiga sama dia terus segala macam. Satu. Terus yang kedua kalau dia udah ketahuan salah, ya dia ngilang. Kayak ini, kayak kalau pada nonton ini kayak di komentarinya Netflix yang Tinder Swinder itu kayak gitu, mirip lah ceritanya. Dia kayak dia ketemu ceweknya ketemu cowok tajir, terus kayak didatengin pakai jet pribadi, diajak liburan pakai jet pribadi, terus disuruh kirim duit mau aja. Ternyata cowoknya scammer, pembohong, kayak penipuan gitu. Iya, kalau kenalan sama foreign gitu sih banyak curiga, tapi jangan curiga yang terlalu juga, takut taunya kita curiga sama orang yang baik gitu kan. Tapi enggak jangan waspada juga gitu loh. Karena kebanyakan biasanya ya yang terkenal itu yang main-main itu cowok Turki, yang suka scamming itu daerah India, Pakistan kayak gitu. Jadi ya ada yang baik tapi agak susah sih ya nemuinnya. Iya. Karena Turki juga terkenalnya playboy sih ya. Jadi maaf sih. Oke, makasih ya Kak Ipi ceritanya. Menyenangkan Iya. juga ya dengar. Ternyata aku pernah sih kayak main aplikasi yang buat sama orang yang di luar Indonesia gitu. Aku sempat pakai Tantan juga, tapi untuk location-nya aku ubah ke China. Jadi aku kayak fokusnya untuk match sama orang China gitu. Jadi tadi Debbie nanyain pengalaman Tantan. Aku pernah pakai Tantan tapi untuk match sama orang China doang. Pernah match beberapa, dan sekarang ada yang masih temenan sama aku. Terus ada juga yang malah jadi ngajakin ini kripto gitu deh kayaknya, kayak beli Bitcoin dan lain-lain kayak gitu. Nah cuman itu yang kayak gitu udah aku nggak tanggepin karena ya gitulah, dia suruh transfer uang, aku sih males sih, aku ghosting. Itu guys, ada yang mau cerita lagi kah Kak Guri? Belum masuk kayaknya gurinya. Oh iya nggak ada. Oke. Siapa ya? Ayo siapa lagi? Kalau mau nanya boleh nggak?
Iya, boleh, boleh. Boleh banget. Biasanya di sini kalau dating apps gitu kan mungkin ada yang pakai profile, ada yang ngasih ya biasanya ngisi profile gitu kan. Biasanya ini di sini kriteria nge-match sama atau unmatch eh, itu apa? Biasanya kayak apa yang kayak membuat kayak oh ini kayaknya bisa diajak match nih terus kayak oke, match atau ini kayaknya enggak gitu tuh. Eh, Rata-rata di sini lihat dari mana ya gitu. Mungkin bisa sharing. Sendiri aku lebih lihat ke ya ini fotonya. Jadi kalau sekarang kan karena corona, jadi banyak cowok-cowok yang pasang foto masker dan itu sangat buat aku bikin aku benar-benar turn off ya. Jadi kayak gimana ya, kayak itu kalau main dating apps kan yang namanya dating apps sebelum swipe pasti lihat foto orang dong, lihat penampilan dia kayak gimana. Nah tapi dia pakai masker, jadi kita nggak tahu tuh mukanya kayak gimana. Jadi itu menurut aku sebuah minus point banget kalau cowoknya fotonya cuma pakai masker, nggak kelihatan mukanya gitu. Jadi kalau yang masker pasti aku swipe left, nggak mau swipe right. Nah terus habis lihat foto aku lihat bionya kayak dia nulis apa gitu. Kalau yang terlalu serius-serius kayak dia tulis saya seorang entrepreneur dan bla 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 bla, pokoknya kayak gitu yang apa ya, kayak menuliskan kayak itu ya, kayak ya pokoknya yang kayak gitu, terus kayak lulusan mana gini terus sampai tanggal lahirnya gitu ditulis, itu aku juga nggak swipe karena menurut aku itu aneh. Nggak perlu, kalau menurut aku sendiri tuh nggak perlu ditulis. Jadi kalau ada orang yang tulis itu aku kayak ngerasa dia ya terlalu mengekspos dirinya gitu loh. Jadi kita waktu chat pun susah mau cari topik karena semuanya udah ada di bio-nya dia atau di profilnya gitu. Jadi kayak biasanya kalau kita mulai chat itu kan kita ya basa-basi lah, nanya dia kuliah di mana, terus umur berapa gitu-gitu kan. Biasanya nggak ada di profile, makanya kita tanya. Tapi kalau udah ada di profile terus tanya lagi, rasanya kayak gimana gitu kan, kayak oh ternyata nih orang nggak baca nih profile gua udah tulis lengkap tapi dia ternyata nggak baca gitu. Aku sih kayak gitu sih pertimbangan aku buat swipe right, jadi lihat bio dan fotonya. Yang profile yang pas tuh kayak gimana? Profile yang pas, yang ditulis yang pas itu biasanya yang kayak gimana? Itu balik lagi ke orang masing-masing ya sih. Mungkin kalau dia ini sih jokes yang lucu. Terus kalau fotonya itu kalau foto ya aku sih foto yang penting dia kelihatan jelas mukanya. Terus ya itu sih, kalau foto aku yang penting mukanya kelihatan jelas aja. Terus sama ini tinggi badan. Kalau aku juga lumayan concern di tinggi badan. Nah jadi aku paling lihat fotonya kalau ada bagus, kalau nggak ada ya yang penting mukanya aja. Jangan pakai masker, atau biasa ada nih cowok yang ini suka mirror selfie tapi mukanya ditutup pakai handphone, jadi tetap nggak kelihatan mukanya. Tuh aku males banget sih, jadi pasti aku nggak akan swipe. Nah kalau bionya sih ya paling kayak diisi yang lengkap gitu loh, kan biasa kalau kayak di Bumble ada agama, ada what are you looking for gitu kan, ada yang relationship, ada yang married gitu kan, itu juga diisi. Kalau aku pribadi aku anggap dia orang yang kayak males gitu loh, bahkan itu kan kayak tinggal klik aja kok kayak merasa keberatan banget isinya kayak lama gitu, padahal kan enggak gitu loh. Nah jadi kalau misalnya dia nggak isi, biasa aku nggak isi karena ya kayak agama dan lain-lain itu menurut aku cukup penting sih untuk aku tahu sebelum aku swipe. Jangan sampai pas aku swipe ternyata dia beda agama gitu sama aku, ternyata gitu pas matchnya ternyata beda agama gitu, dan seru kan. Terus kalau ternyata beda agama kan kita susah ya
Gitu sih Kak Anton. Kalau Kak Anton gimana? Oh gitu. Aku pengen tahu dong perspektif dari laki-laki swipe perempuan apa yang dilihat gitu. Apa ya? Ini kalau dari berhubung pengalamanku main dating app itu nggak begitu banyak, cuman kayak kalau dari pengalamanku ya, biasanya kalau misalnya cuman foto doang, aku waktu main dating app tuh waktu di Jepang kan, Tinder gitu. Nah itu tuh banyak ya foto-fotonya bagus-bagus lah, cuman nggak ada profilnya kadang-kadang. Kok nggak ada profilnya itu kayak bingung ini orang ini bisa dipercaya atau enggak gitu. Yang soal trust itu ternyata juga ada gitu. Kadang kayaknya aku pernah dengar beberapa kayak di Jepang tuh ada yang eh, apa ya cewek Jepang yang emang sengaja untuk kayak hunting orang asing tuh ada gitu. Cuman kan nggak nyari yang kayak gitu kan gitu. Terus ada yang kayak apa sih namanya semuanya pakai bahasa Jepang, terus dia suka ada yang note kayak not looking for apa ya people studying Japanese gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah kayak nggak match itu, kayak bukan pengen study Japanese juga sih sama orangnya, tapi kayaknya dia nulis itu karena kayak mungkin pengalamannya dia ketemu banyak orang yang match sama dia tapi cuman pengen dimanfaatin buat belajar bahasa Jepang gitu. Nah eh, atau ada yang kayak yang nggak mau, ya itulah itu. Biasanya yang dari profilnya kayak kurang atau kayak cuma ngandelin foto doang gitu, atau kayak fotonya agak gimana ya, agak eh, ya fotonya bukan menurut aku kayak fotonya agak agak apa ya mengundang kayak gitu. Biasanya aku juga nggak gitu tertarik sih, karena eh, kayak berarti kayak you know berarti kalau misalnya pakai foto yang kayak gitu kan jelas kan berarti dia mau attract orang yang kayak gimana gitu kan gitu, macam kayak gitu. Nah Oke. tapi pengalamanku agak susah sih untuk cari yang match ya di Tinder ya waktu dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang berubah, mungkin udah berubah gitu UX-nya. Nah waktu coba main Steeper itu kayak apa sih namanya, kalau dulu di Steeper tuh dia bisa ada kayak semacam album foto gitu, kayak Facebook lah. Nah Nah, album fotonya itu kayak waktu itu tuh kayak lihat, oh ini kayak ada foto aktivitas-aktivitasnya dan kayak gitu tuh kayak membuat aku kayak malah menarik karena kayak oh ternyata ini orang ini aktivitasnya banyak ya, kayak traveling kemana gitu. Jadi kayak jelas orang ini nggak cuman ngandelin penampilan aja gitu, tapi ada aktivitasnya gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya level of trust-nya agak tinggi gitu. Nah, itu pengalamanku sih gitu loh. Nah, eh, mungkin yang cowok yang lain yang udah pernah main dating apps mungkin bisa share pengalamannya gitu, karena aku rasa pengalamanku nggak gitu banyak sih gitu. Iya. Oke, Hmm, kasih Kak Anton. iya. Oke, ini yang cowok mungkin mau sharing boleh? Hmm, Tadi pertanyaannya apa? ini Kak Devon. Jadi apa yang menjadi apa ya? Kayak nilai yang diambil, bukan nilai yang maksudnya yang dilihat waktu swipe right gitu. Kalau Kak Devon gimana? Kak Devon pernah main kan? Jadi Kak Devon waktu Pernah. buat swipe right cewek itu apa yang Kak Devon lihat? Fotonya kah atau profilnya kah? Ini cakep. Swipe right. Yang penting cakep. Itu. Hah? Apa? Yang apa? Yang penting cakep. Ini cakep. Swipe right gitu. Jadi nggak baca profilnya. Kayaknya baca nggak ya? Ya ada kan itu di bawah. Nih gue ingetnya Bumble ya. Kalau yang itu gue nggak inget ya Tinder ya. Kalau Bumble itu kan yang warna kuning itu kan ada yang di bold ya gitu nggak sih, kan kelihatan dong itu ya. Iya betul. Saya kayak Kalau di ada Bumble sih ada. zodiaknya gitu kan, ada nggak suka apa. Oh Oh jadi zodiak juga menjadi pertimbangan. enggak maksudnya ya yang ada di situ kan kelihatan ya. Kalau oh ini kelihatannya kayaknya oke nih, ya udah
Pakai feeling, use feeling aja gitu. Oke, Use feeling. use feeling. Jadi kalau oke ini enggak, ini oke ini enggak. Tapi ya nggak pernah ada yang match aja gitu. Oke. Masih adakah yang mau sharing-sharing? Ini yang cowok yang main dating app cuma berdua ya? Iya kayaknya Kayaknya deh. pada malu-malu deh. Ya kan cewek yang main dating apps. Iya. Iya nih. Aku Nih pernah cowoknya dua, ada yang mau swipe right nggak di sini? Ada yang mau match di sini. Aku pernah jadi kayak main OkCupid. Itu aku sama sekali bukan sama sekali juga sih. Kayak sebulan itu yang match itu paling 1 loh. Kadang 1, kadang nggak ada gitu. Jadi aku bingung kan. Karena aku rasa OkCupid ini bagus gitu loh. Dari orang-orangnya gitu, aku lihat beda lah dari aplikasi yang lain gitu. Nah tapi kenapa aku bingung, kenapa aku nggak pernah match gitu kan. Nggak pernah match satu pun sama cowok gitu. Nah terus aku lihat di kelas cinta. Nah kelas cinta mungkin kesalahannya itu dari profile fotonya. Jadi kayak foto yang kita pakai itu katanya kurang atraktif. Jadi kayak akhirnya aku coba, aku ganti satu doang foto yang aku ganti. Aku ganti ke foto yang aku pernah pakai dress gitulah. Pokoknya aku awalnya cuman kayak foto selfie doang yang aku taruh kan. Nah terus akhirnya ada satu foto yang aku ganti, terus aku ganti jadi kayak mungkin 3/4 badan gitu pakai dress. Nah habis aku ganti foto itu dan bener langsung lumayan ada match-nya gitu. Terus aku pikir, oh ternyata emang foto itu benar-benar seberpengaruh itu gitu loh. Ternyata orang emang melihat banget penampilan kita gitu loh. Karena kan kalau kayak foto-foto selfie doang kan kayak ya udah selfie doang, kayak lihat badan doang kan, lihat muka doang gitu. Nggak lihat whole body-nya gitu. Gitu. Ada yang mau sharing lagi kah? Ada yang pernah Aku mau main? nanya deh. Mau nanya, kalau misalnya tadi kan sharing tentang kayak foto yang menarik kan, yang apa sih atraktif gitu. Terus tadi cerita kalau misalnya ganti foto pakai dress terus tiba-tiba banyak yang ini kan, yang nge-match gitu. Nggak tahu kalau mungkin di sini mungkin bisa sharing kalau foto cowok yang menurut yang apa ya dinilai atraktif tuh foto yang kayak gimana sih? Kayak soalnya jujur ya kalau pengalamanku waktu dulu main dating app tuh kayak bingung mau pasang foto apa ya. Kayak foto pas foto nggak mungkin, bukan LinkedIn. Atau kayak mau foto kayak Facebook itu kayak berasa kayak kaku. Jadi kayak mungkin bingung juga apa yang menurut orang tuh atraktif kan mungkin beda-beda. Mungkin di sini ada yang mau sharing what is considered as attractive photo gitu. Yang mau sharing mungkin Kak Ipit mungkin, atau siapa ya, Kak Riri. Kalau aku Ya sih kak, foto cowok siapa nih, Kak Riri ya, gimana nih Kak Riri? gak apa-apa Kak Kalau Hani, Kak Riri coba sendiri jawab dulu. Aku habis Kak Hani. oh ya udah, oke. Jadi kalau aku pribadi aku lihat cowok yang penting pertama itu udah pasti yang penting rapi. Yang kedua kalau aku itu kan dari perspektif aku ya, kalau aku yang penting dia rapi, terus sama pakai kacamata. Jadi aku tuh paling suka sama cowok yang pakai kacamata. Jadi siapapun cowok yang pakai kacamata, mau dia bentukannya kayak gimana pun, pasti aku lihat dulu. Aku pasti kayak take time buat lihat profilnya dengan benar gitu. Baru aku swipe left atau swipe right. Jadi
kacamata itu sebenarnya benar-benar inti poinnya aku banget kalau aku. Jadi benar-benar lihat, oh dia kacamata nih. Terus dulu aku scroll lihat, oh ternyata beda agama. Jadi ya udah harus swipe left kan, karena ada prioritas yang lain. Cuman benar-benar yang langsung stop itu masih kacamata. Jadi ternyata banyak yang sama ya. Pakai kacamata. Ya kan Devon, iya tahu kamu pakai. Silakan Kak Riri tadi. Oke, kalau aku sama loh kayak Kak Hani, aku juga suka cowok berkacamata. Tapi itu, yang aku mau bilang kalau sebenarnya, tadi lupa ya siapa yang ngomong di channel relationship, kalau standar, standar bagus atau gantengnya seseorang itu berbeda-beda, itu benar. Karena kalau aku sendiri, aku mengakui bahkan selera aku tuh berbeda dengan, yang mainstream gitu. Aku justru lebih suka cowok yang pakai kacamata, yang kelihatannya geeky, tapi waktu baca bionya itu, tipe orang yang bisa mikir gitu, dibandingkan cowok-cowok yang rapi, kelihatannya, perlente gitu, tapi dia kayak pas baca biodata biasa aja gitu. Aku justru lebih suka yang cowok yang yang kalau kata siapa yang aku suka dengan cowok-cowok geeky gitu. Jadi pesannya adalah keep being yourself karena pasti ada orang kok yang suka sama lo, nggak mesti ngikutin arus cowok-cowok idaman itu seperti apa. Betul. Jadi iya benar sih. Aku juga ngerasa tipe cowok aku juga lumayan aneh. Karena aku suka cowok nerd gitu. Jadi yang kayak pakai kacamata, terus suka pakai kemeja, kayak gitu-gitu. Aku benar-benar di mata aku itu atraktif banget sih. Jadi kayak ya itu fotonya yang aku lihat kayak gitu, dia kalau pakai kacamata itu udah otomatis stop banget, aku stop dan aku lihat semuanya fotonya kayak gimana. Kayak gitu. Yang lain gimana nih? Gimana Kak Anton? Yang menarik sih kayak kacamata, kayak ini kayak aku baru pertama kali sih dengar kayak ada banyak yang sharing kayak oh suka cowok yang berkacamata gitu loh, kayak baru pertama kali deh dengar gitu loh. Eh, apa sih apa sih ini note begini ini mungkin Devon nanti bisa take note nih buat fashion note-nya. Buat kacamata. Ya maksudnya kacamatanya bukan kacamata hitam ya, tapi ya kacamata yang biasa gitu. Ya, apa ada spesifik kacamata tertentu kayak frame-nya tebal atau kayak gimana atau yang kacamata is okay? Kotak bulat gede Atau yang kayak Harry Potter gitu? Kayak punya Kak Devon itu bagus tuh. Nah itu, tuh kan guys, teman-teman bagus nih kayak gitu. Sebenarnya ya kacamata yang penting kacamata aja sih kalau aku lihat frame-nya. Tapi kalau mungkin lebih frame yang kekinian gitu ya, lebih atraktif kalau buat aku. Tapi tetap aja dia mau frame apapun aku pasti tetap stop dan liatin fotonya dulu. Betul Kak Juliana, frame-nya Kak Devon bagus. Menarik. Oke, nggak Thank you for sharing. Iya, oke. Kacamatanya cuma satu gitu, sebelah. Kak Isma mau sharing katanya tapi dia nggak di meja hijau. Boleh deh di chat. Mana? Ayo, siapa lagi? Ayo. Apa cocok sama Five Step atau oh ya, frame kayak Devon. Oh ya, mau nanya dong, kalau misalnya foto cowok perutnya kelihatan, maksudnya kayak bentuk perutnya kelihatan kan, kalau itu nilai plus atau nilai minus? Aku plus. Apa plus? Aku plus. Oh plus, oh oke. Yes. Aku suka cowok yang berisi. Jadi, tapi maksudnya bukan overweight juga ya, tapi kayak sedikit terlihat apa
apa ya namanya itu Gempal. kayak terisi gitu. Iya, agak gempal sedikit gitu. Aku masih oke sih. Oh, Malah gitu. jadi nilai plus sih kalau buat aku. Suka. Soalnya somehow saya kepikiran kan kalau misalnya cowok makin nambah umur tuh makin menuju bentuk bapak-bapak kan somehow. Ya gitu. Jadi mungkin ini jadi kepikiran juga kalau pasang foto yang kayak gitu nilai plus atau plus nilai minus gitu. Nah, oke. Sebenarnya tergantung lagi sih Kak. Mungkin ada orang yang suka, ada yang enggak gitu. Kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu salah sih. I see. Yeah. Gitu. Oke, thank you. Sharing lagi. Ya, sama-sama Kak. Ada mau nanya lagi? Boleh. Aplikasi yang paling disaranin dari semua dating apps kalau aku ini Bumble. Kenapa Bumble? Karena yang chat duluan cewek bukan cowok. Aku sangat suka. Karena aku salah satu orang yang agresif gitu ya. Jadi aku lebih suka duluan gitu. Nunggu. Nah, jadi aku sangat mendukung aplikasi Bumble ini. Perempuan-perempuan yang berani dan agresif. Yang mau sharing masih ada? Ayo. Udah nggak? Satu orang lagi deh, karena udah jam 9. Ya, oh iya, udah jam 9 ya. Tapi seru ya hari ini, ceritanya seru di channel relationship juga seru nih. Nah, akhirnya Guri akhirnya datang. Oh ya, oh my god, jadi tuh enggak sih, jadi kayak aku pernah pakai dating app. Jadi tuh nggak? Halo? Iya, apa? Gimana? Halo? Kok tiba-tiba hilang? Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran sekarang. Oke. Enggak, jadi tuh kalau you guys mau tahu, Tinder di sini tuh dipakai untuk bandar drugs. Aneh banget. Jadi you can find drugs di Tinder sini. Itu kata temen aku kayak which is gitu. Tapi aku dulu pas pakai Tinder iseng sih karena kayak nggak ada kerjaan. Ada yang sempat ketemu nggak? Kenapa? Ada yang sempat ketemu nggak? Pernah ketemu, terus ternyata si orang ini cuman pengen drum roll please belajar bahasa Inggris. Ini di Indo atau di Jepang? Di Jepang dong. Oh, di Jepang. Terus ini dia tuh ternyata pengen belajar bahasa Inggris, Azik, pengen ngobrol pakai bahasa Inggris. Terus aku ini awalnya kan agak fishy ya, kayak agak sure I guess, tapi kayak dia tuh pakai baju rapi sih, pakai suit and everything. I was like oke, gue kayak let's talk in English I guess gitu kan, kayak terus dia tuh terus iya beneran belajar bahasa Inggris, kayak dia tuh kan dia orang Jepang asli gitu, terus kayak dia tuh ini jadi dia tuh sampai sama kayak jatuhnya sama kayak this other guy yang jadi kayak quote unquote sugar daddy-nya aku, tapi for like a few months. Kayak waktu aku ceritain Fon. Oh, ini itu dari dating app? Enggak. Ini beda orang gitu loh. Tapi jatuhnya sama gitu loh. Jadi yang ini juga sadar sama yang kayak dulu aku pernah ceritain soal sugar daddy. Iya. Jadi tuh dia ngajak aku ke makan this like really good restaurant di Ginza, dan Ginza tuh kan kayak tepatnya kayak yang tempat elit mahal kurang ajar gitu kan. Jadi tuh halo, kedengeran nggak dulu? Oke. Iya, jadi itu
Ya just let me know ya kalau putus-putus karena internetku lagi agak aneh in the few days anyway jadi tuh jadi kan agak suspicious ya, dia bilang pertama kali ya aku tuh mau nge-improve bahasa Inggris aku kok kayak ribet gitu loh, karena awalnya pas ngobrol di ngobrol di Tinder gitu tuh aku kayak ini kan cuma ngobrol biasa aja gitu loh, nggak ada nggak ada kayak istilahnya ngomong meaning untuk cari romance gitu loh. Aku kayak biasa aja sih gitu, kayak aku kan juga pakai cuma iseng doang ya gitu. Nah terus begitu ketemu terus dia kayak ngomong gitu kayak aku sure gitu loh. Nah terus dia bawa aku ke tempat makan di sushi restoran di Ginza, mahal banget. Nah itu tuh beneran dia tuh berusaha banget gitu pakai bahasa Inggris gitu. Bagus banget sih tapi to be honest gitu. Dan itu habis makan di situ terus minum di bar terus habis itu selesai aku dibayarin gitu. Begitu. Terus sih tapi aku masih kok in kontak sama dia. Aku nanya dong, berarti Iya. sekarang udah masih kontak, cuman sekarang udah nggak gitu sering sih, cuman kayak masih ada sih ada gitu. Tapi kayak pas dulu itu sama yang soal yang sugar daddy aku ini sugar daddy tapi nggak sugar daddy at the same time. Kadang tuh dia suka ngirim aku hadiah gitu loh, jadi aku kayak this is sugar daddy thing, it's weird but I like the gift, I'm not rejecting the gift, but like yes gitu loh. Oke. Terus waktu ngedate-nya itu kata Kak Guri tuh mahal kan makannya di ini ya. Di mana tadi? Oh, di Ginza. Yes. Itu flip meals or enggak, dia yang bayarin. Aku sama sekali nggak keluar sepeser pun. wow, oke. Iya. Jadi dong. Dan apa? Jadi tuh oke, aku cerita juga sekalian ya yang soal sugar daddy aku ini. Jadi tuh aku dulu pernah cerita ke Devon udah tahu sih soalnya kan Fon ya, asik Fon. Sudah tahu kan cerita tentang ini ya Fon ya. Nanti gue tambahin bumbu ya. Gak gitu dong Fon, sialan. tapi seru nih guys, seru. Jadi aku pernah punya quote-unquote sugar daddy, asik. Tapi sugar daddy-nya asik gitu kan. Nah, terus. Jadi itu kan aku waktu itu masih part time job ya. Jadi tapi ini hitungannya bukan dating app sih. Jadi kayak langsung in person gitu. Jadi kan aku lagi part time job. Jadi udah Yoshinoya. Terus jadi kan aku kan banyak yang ngurus customer gitu kan, for yang turis gitu tuh. Nah, terus ada satu orang Jepang ini dia ngasih aku note gitu loh, kayak aku terus dibaca kayak I would like to improve my English. If you're interested on meeting up, please contact me via this email address gitu loh. Aku kayak terus aku kan ini kan nanya sama keluarga aku kayak ini aneh nggak sih? Terus mereka kayak aneh gue buang aja gitu loh, kayak this is weird gitu kan. Terus kayak tapi kan aku orangnya kayak agak ini kan kayak devil's advocate gitu kan, jadi iseng. Jadi aku beneran kayak bodo amat, what do I get to lose anyway gitu kan, karena posisi aku. Terus aku kayak email gitu, aku kan nggak tahu masuk email atau enggak gitu. Tapi anyway aku email the guy and then terus abisnya kita plan mau ketemu makan di this one place di Harajuku, aku lupa di mana. Ternyata tuh orang ini dia tuh kerja di kayak consultation firm dan suka dia sering dapet klien ini orang bule, jadi tuh makanya Inggrisnya lumayan bagus tuh. Nah itu terus kayak makan habis itu ini ke tasting bar sake gitu di Omotesando. Kayak gitu dia yang bayarin semua gitu kan. Lalu aku kayak demi apa gitu. Demi apa? Terus pas selesai aku dikasih bayaran dong. Dikasih bayaran berapa ya? Aku dikasih bayaran 5.000 atau 6.000. Iya 6.000 yen itu dikasih bayaran, kayak istilahnya bayaran untuk jadi tutornya dia gitu, tutor Inggris gitu kayak. Oke, aku tidak menolak gitu. Dapat 6.000 gratis tuh. Cuman dengan modal ngomong Inggris doang gitu. Nah, terus
Terus katanya ada like review meeting juga 2-3 lalu sampai dia yang setuju kita ini yuk kita ketemu di Disneyland yuk kita jalan-jalan. Gue kayak anjing Disneyland, iya gue punya yearly pass. Gue kayak excuse me, you have a yearly pass. Terus tapi kayak anjing jauh banget kan, kayak apa sih ke Disneyland gitu kan, hangout ya nggak usah, ini kita ketemu makan di mana gitu kan. Udah dia makan, kira ketemu makan di teppanyaki di Roppongi. Hilang. Guri hilang. Ini Kak Mufid on mic mau cerita kah? Halo. Udah balik. Ini Masih putus Kak Guri. oh oke. Sampai mana ya? Disneyland to pass. Oke, iya. Jadi tuh dia sampai nge-suggest kayak ke Disneyland. Aku kayak anjir, kayak gak berlebihan apa ya, nggak apa-apa soalnya aku punya yearly pass. Itu yang kalau yearly pass di sini tuh mahal banget. Berapa ya? 100.000-nya nah kalau aku nggak ingat, tapi mahal banget intinya. Terus ini terus ini kan akhirnya ketemunya di makan teppanyaki, habis itu lanjut makan sushi, terus minum di bar gitu loh. Nah terus ya bayar lagi gitu. Nah terus aku pernah pas aku ulang tahun, dia kan pernah nyempet nanya ulang tahun aku kapan. Nah terus aku bilang oh ya tanggal segini gitu kan, ini biasa lah gitu kan ya. Terus pas ulang tahun aku dikirimin hadiah, anjir. Aku dalam arti kayak tidak menolak barang gratisan, yes. Seru banget. Anjir lu, Fon, jangan itu udah denger berapa kali ceritanya. Gue senang sih dengernya, selalu senang dengan denger ini. Sayang banget gak lanjut gue. Iya, itu kayak udah kayak kenapa? Pasti sekarang lu udah kayak ngomongin cerita Guri. Kenapa? Silakan Kak Siti. Enggak, aku juga punya pengalaman ngajar-ngajar bahasa Inggris gitu. Jadi kayak bener kayaknya banyak gitu ya ojisang-ojisang yang kesepian gitu lah, entah kenapa. Tapi ini ada satu ini bukan. Kenapa? Seumuran gue. Dia umurnya kayak late 30s gitu. Iya, kayaknya 30-40 gitu. Tapi aku kebanyakan waktu itu kayak 40 sih, 40-50. Bahkan ada yang udah oji-chan gitu, udah 60 gitu. Oh. Aku pernah itu sekalinya, itu seru banget. Bukan masalah di ini. Jadi dia tuh pengen belajar bahasa Inggris gara-gara ini Oji-san udah umur 60-an, udah aki-aki ya, udah kakek gitu. Terus aku tanya alasannya apa? Apa mau ikut ujian atau gimana? Terus dia bilang, "Enggak, saya nemu cinta pertamanya dulu di Amerika, orang Argentina. Aku ingat namanya Alejandra," dia bilang kayak gitu. Dulu katanya sekelas di mana, pokoknya jadi mereka tuh kayak ada sekolah, apa sih aku lupa, yang English for Second Learners itu loh ya, apa ESL itu ya sebutannya. Sekolah ESL gitu untuk para imigran yang baru pindah ke Amerika. Nah, kebetulan dia tuh sekelas sama si orang Argentina ini dan keluarganya gitu kalau nggak salah. Terus pas udah kayak gitu tuh dia tuh sebenarnya suka sama si cewek ini. Itu katanya kejadiannya itu waktu SMA, kalau nggak salah ya SMA gitu katanya. Tapi saya nggak pernah bilang, dia bilang kayak gitu. Nggak pernah sempat bilang sama si cewek itu sampai akhirnya dia pindah ke Jepang dan kayak berpuluh-puluh tahun berikutnya, kayak udah hampir 40 tahun berapa gitu lah mereka tuh pisah, akhirnya ketemu di Facebook. Jadi kayak kayak nggak sengaja gitu dia ngelihat ada si Alejandra itu kan, terus pas terus dia kayak
wah gimana terus akhirnya dia kayak beraniin nyapa gitu, masih inget nggak saya namanya Soichiro ya bapak ini. Saya Soichiro teman kamu dulu di Amerika gitu masih inget nggak? Oh iya inget banget dulu yang suka main kan di rumah kayak gitu. Apa namanya? Iya apa gimana kabarnya gini-gini terus mereka ngobrol terus akhirnya si Alejandra itu bilang katanya dia mau datang ke Jepang. Terus panik sih bapak ini, dia bilang, "Aduh kalau si Alejandra datang ke Jepang aku nggak bisa ngomong dia gitu, nggak bisa apa namanya, nggak bisa pokoknya nggak bisa komunikasi sama dia makanya, aku mau belajar, bahasa Jepang intensif," gitu sama sama aku gitu waktu itu dia mintanya gitu. Jadi tuh kalau nggak salah, pokoknya tiap habis dia pulang kerja tuh kayak 2 jam sama aku tuh belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kita kayak bener-bener kayak mulai dari baca artikel sampai kayak, ngobrolnya kayak gimana. Nah, itu bener-bener aku terharu sih, dia jadi, apa ya, terus bapak itu tuh kayak bener-bener nganggep aku tuh kayak anaknya banget gitu. Jadi kayak, selalu, apa namanya, ya kayak diajak makan di restoran mahal gitu, kayak makan sushi entah di mana gitu, atau enggak waktu itu aku pernah, waktu aku udah pindah ke Osaka, dia tuh pernah datengin aku, terus diajak makan ke Kyoto. Ada pokoknya restoran, apa sih aku lupa pokoknya restoran yang, mahal gitu. Nah, waktu itu pas tahun 2019 akhir tuh yang waktu dia datang ke Kyoto itu, dia cerita soal ini, "Fristi Fristi," katanya, eee, "kemarin aku akhirnya ketemu sama Alejandra dan apa namanya, dan suaminya," gitu. Jadi si Alejandra ini udah punya suami dan udah punya anak, jadi mereka berdua udah kayak punya, hidup masing-masing gitu. Terus aku tanya, "Ya terus gimana?" "Ya aku seneng banget aku bisa ngobrol sama dia, makasih banget ya udah dibantuin," gitu. Pokoknya terus aku kayak diliatin foto-fotonya kayak gitu. Jadi aku nggak tahu, aku ngerasa terharu banget gitu, kayak so sweet banget ya gitu mereka kayak masih bisa ketemu ya walaupun nggak jadi gitu ya dua-duanya dan udah punya hidup sendiri-sendiri tapi kayak, apa ya, ini pengalaman yang, eee, buat aku tuh hati aku tuh jadi kayak hangat gitu nggak sih? Maksudnya kayak, oh, usaha aku ngajarin dia tuh nggak sia-sia gitu loh. Jadi kayak rasanya, apa ya, kayak seneng aja gitu. Nah itu satu, terus ada lagi yang 2 aku pernah juga ngajarin bahasa Inggris, ini kayaknya umur 40-an gitu. Ini kayaknya dia tuh, apa sih namanya, eee, dia belajar bahasa Inggris tuh karena katanya pengen cari cewek orang asing. Tuh aku tanya, "Kenapa nggak cari cewek Jepang aja?" Aku bilang gitu kan, "Susah belajar bahasa Inggris dulu." Terus dia bilang kayak, "Nggak tahu aku katanya gagal terus," katanya, apa sih namanya, sama cewek Jepang, terus katanya pengen cari orang asing aja katanya gitu kan. Terus makanya aku mau belajar bahasa Inggris katanya gitu. Ya udah terus aku kayak ajarin dia, tapi dia tuh lebih kayak kalau aku lihat ya, dia tuh belajar sama aku tuh lebih kayak pengen jadiin temen aku, apa, curhat gitu loh. Aku juga kan sering cerita sama dia gitu, suami aku orang Jepang gini-gini. Terus dia kayak suka nanya, "Gimana sih, apa namanya, kayak kalau, nikah beda, apa namanya, beda negara itu kayak gimana?" Terus kayak, mmm dia suka cerita kalau dia tuh galau gitu sebenarnya kayak, "Aku tuh pengen nikah, tapi kadang-kadang aku gimana ya, aku suka sendiri tapi aku mau nikah," gitu. "Tapi aku nggak mau ribet. Tapi kadang-kadang kalau misalkan aku lagi." Dia kan senengnya touring gitu kan, naik motor gitu. Kalau lagi naik motor tuh dia pengen deh ada yang bisa dibawa gitu, dibonceng, terus kayak kalau aku ngelihat, keshiki yang bagus gitu atau pemandangan yang bagus, aku pengen deh berbagi ini dengan orang, kayak gitu dia cerita. Kebanyakan tuh kayak galau-galau kesepian gitu, jadi aku kayak, aku kasihan, jadi kayak aku dengerin aja dia cerita apa. Tapi bener, maksudnya kayak tiap kali kita kayak, ya ketemu kalau tiap kali belajar kan pasti kayak ke restoran gitu atau kafe itu kayak pasti mereka yang yang bayar sih, nggak pernah keluar aku nggak pernah keluar duit lah istilahnya, kayak gitu. Aku nggak ngerti itu, tapi kayaknya bukan deh, kalau aku bener-bener soalnya bener-bener dari aplikasinya Hello Sensei itu kan untuk ngajar bahasa Inggris. Tapi
pengalaman banget sih itu untuk aku sih seru aja gitu. Oh, jadi ngobrol banyak gitu. Oh, ternyata orang Jepang kayak gini. Ujisai gitu. Udah deh. Udah deh. Baik, baik. Ceritanya kayak ini ya, kayak drama gitu ya. Iya betul betul. Aku baru mau bilang seru. Gua Jadi kayak ingat itu drama-drama. Iya, cerita aku terharu banget loh. Dia masih ingat aku terus tuh si bapak itu tuh sampai sekarang. cerita yang di Detektif Conan yang Profesor Agatha punya cinta pertama. Oh iya iya iya. Iya. Baik Oke, teman-teman, karena ya kita sudah teman-teman udah satu ini setengah udah jam. setengah jam juga ya. Jadi aku makasih buat teman-teman semua yang udah cerita. Jadi untuk minggu romantisnya aku tutup. Tapi buat teman-teman yang masih ngobrol boleh banget tetap stay di sini ngobrol sharing-sharing boleh. Ya jadi untuk minggu romantisnya aku tutup dulu sampai sini. Thank you semuanya yang udah join.